Panggilan sunyi, sang halik, pelayaran terakhir menuju keabadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa salim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku seiman, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada saat yang penuh perenungan ini, marilah kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata sejenak, dan biarkan hati kita mendengar sebuah bisikan, sebuah isyarat, sebuah panggilan sunyi yang datang dari Zat yang Maha Tinggi, Sang Khalik Pencipta Semesta. Kita semua yang kini duduk, berdiri, atau mendengarkan sedang berada dalam sebuah pelayaran terakhir yang tak terelakkan, yang ujungnya adalah keabadian. Wahai jiwa-jiwa yang lena, kita telah terlalu lama terbuai oleh gemerlapnya buih-buih dunia. Kita berlayar dengan gagah, seolah-olah kapal kehidupan kita takkan pernah karam. Namun, bukankah setiap perjalanan memiliki destinasi akhir? Dan bagi kita, umat yang beriman, destinasi itu telah ditetapkan dengan firman yang agung yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah 156. Kalimat ini, saudaraku, adalah penanda bahwa kita adalah milik mutlaknya. Kita adalah pinjaman yang akan segera dikembalikan, dan kapan panggilan sunyi itu datang, tak ada yang tahu, sebab Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kematian adalah kebenaran universal yang menghapus semua batasan kekuasaan, kekayaan, dan kecantikan. Ia datang tiba-tiba, merenggut nafas, menghentikan detak jantung, mengakhiri segala ambisi dunia. Dan ia datang saat Allah Maha mengetahui setiap detail amal kita, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 11. Kubur, transisi menuju pertanggungjawaban abadi. Lantas, tatkala tubuh kita yang rapuh ini dibaringkan di bawah hamparan tanah di kedalaman kubur, pernahkah kita benar-benar merenungi tempat peristirahatan terakhir itu? Kubur bukanlah akhir dari cerita, ia hanyalah gerbang transisi menuju kehidupan abadi, sebuah ruang tunggu yang dinamakan alam barzah, di mana babak pertanggungjawaban kita dimulai. Menangislah saudaraku, menangislah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita tentang dahsyatnya tempat itu. Aku tidak melihat pemandangan pun sama sekali, melainkan kubur itu lebih dahsyat darinya. H.R. At-Tirmizi. Di sana kita akan diuji dengan pertanyaan dasar, namun menentukan nasib. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Lidah yang fasih berdebat di dunia akan keluh. Hanya hati yang dipenuhi cahaya iman dan amal soleh sajalah yang mampu menjawab dengan lantang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa kubur akan meluas bagi seorang mukmin sejauh mata memandang. Namun bagi orang yang lalai dan munafik,
Mereka akan disiksa, lalu dihimpitlah kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Ringkasan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, betapa meruginya kita jika selama di dunia kita sibuk menumpuk bekal untuk perjalanan sesaat ini, tetapi melupakan bekal yang menemani kita menuju keabadian. Ingatlah, yang akan menemani kita hanyalah amal. Mayit akan diikuti oleh 3 hal, 2 akan kembali dan 1 akan tetap bersamanya. Ia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadirin hadirat sekalian, segera sambut panggilan sunyi Sang Kholik ini dengan taubat yang murni. Basahi air mata kita dengan istighfar, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Jangan biarkan kubur menjadi jurang neraka, tetapi jadikanlah ia taman surga melalui ketulusan ibadah kita. Kita kembali kepadanya, maka kembalilah dalam keadaan diridhoi. Doa penutup. Ya Allah Tuhan kami, wahai pemilik segala kehidupan dan kematian, Engkaulah tujuan akhir dari setiap pelayaran. Ya Allah, kami mau memohon kepadamu dengan keagungan dan kemuliaan-Mu, agar Engkau berikan kami taufik dan hidayah untuk mempersiapkan bekal terbaik sebelum datangnya panggilan sunyi itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, ringankanlah sakaratul maut kami, luaskanlah kubur kami sejauh mata memandang, dan jadikanlah kubur kami taman dari taman-taman surgamu. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para nabi, sidikin, syuhada, dan solihin di surga firdausmu, ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.